Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang source code yang saya gunakan untuk membuat web portfolio responsif yang telah saya buat. Ini tampilan sederhananya. Di sini, nah, di headernya ada ini, ada judul teks, web sederhana, bold, kontak, ya. Nah, ada footer ya, footer. Dan selanjutnya akan menjelaskan source code-nya. Ada index, HTML sini. Nah, di sini ada dua file yang saya gunakan, yaitu file style CSS dan file index HTML. Ini saya menggunakan saya akan menjelaskan dari file index HTML terlebih dahulu. Sini ada tag head, akan membuat fungsi di head dari HTML dari webnya. Sini ada tag meta itu berfungsi agar web responsif, menyesuaikan tampilannya dengan layar. Dan tag link, ini ada titelnya membuat judul web portfolio sederhana. Tag link ini berfungsi agar menghubungkan file style CSS dengan file index HTML. Ini tag link sama juga menghubungkan. Dan di body, tag body ada sidebar, dan input type-nya itu checkbox dengan ID-nya itu check, dan menggunakan tag div. Tag div itu berfungsi agar tag div itu berfungsi untuk mengelompokkan beberapa tag yang ada di HTML. Ini ada, dan membuat kelas sidebar. Dan di tab ini ada tab all, tab li, tab a. Dan di sini ada kelas about, kelas skill, kelas portfolio, kelas kontak. Ini ada teksnya. Dan fungsi tag a ini agar teks about, skill, portfolio, dan kontak ini bisa diklik. Dan di bagian header ada kelas bagian header, ada kelas container, dan ini teks judul dari ini. Nah, ini dia dengan ukuran H1. Ini menu barnya, dan ini sama dengan ini. Dan di menu mobile itu ada tag label, dan ketika cek ID check, dan ini membuat kelas mobile menu. Yang ada kelas mobile menu ini ada ikon, dan ini adalah nama ikonnya, nama ikon, dan ini ukurannya. Selanjutnya di bagian banner, ini menggunakan section kelas banner ya, sama dengan ini bagian header. Beda, maaf. Selanjutnya ada tag div kelas menggunakan kontainer. Nah, ini sama, jadi tidak perlu saya jelaskan. Selanjutnya ini ada tag img yang berfungsi untuk memanggil source dari folder img untuk mengambil gambar JPG ini. Tag H2 ini fungsinya untuk membuat ukuran teks ini menjadi H2, dan tag BR ini untuk membuat teks selanjutnya ke halaman selanjutnya, ke baris selanjutnya lah. Dan tag P ini membuat paragraf baru. Selanjutnya di bagian about juga sama, membuat section ID, sama dengan bagian banner ya, tidak perlu dijelaskan. Bagian skill, nah di bagian skill ada div kelas bar. Kelas bar ini untuk membuat baris. Dan di span kelas ini ada kelas nilai HTML dengan nilai 100%, di kelas nilai CSS 90%, kelas nilai JS 80%, kelas nilai PHP 95%, kelas nilai PS 85%. Dan di bagian portfolio juga sama, menggunakan tag yang sama, tag section, tag div. Dan di sini membuat kelas call 4, dan juga menggunakan img, tag img juga sama. Di bagian kontak di sini juga ada menggunakan section ID kontak, membuat kelas container, div kelasnya call 3 juga sama.
Selanjutnya di bagian footer. Nah, di bagian footer menggunakan tag footer agar posisinya di footer web, bagian footer web ya, bagian kaki web. Dan ini tag small maksudnya agar fontnya jadi kecil. Selanjutnya di style CSS. Nah, style CSS ini paddingnya 0, margin 0, font family quicksand. Ini stylenya ya, menggunakan font family quicksand dengan sans serif dan gambar colornya putih 333. Ini kodenya, kode gambar, kode warna. Di header height-nya 70 pixel. Di header H1 ini header H1 itu berarti di teks yang ukurannya H1 di bagian header. Displaynya inline block, floatnya left, padding 15 pixel, 24 pixel, text transform uppercase. Dan di header H1 dengan tag A itu memiliki transisi 3 second atau 3 detik. Dan di header H1A ini memiliki style juga jika disentuh atau jika disentuh maka warnanya akan berubah, dan ini ada kode warnanya. Dan di header ul floatnya right. Di header uli paddingnya 24 pixel, displaynya inline block. Ini juga sama fungsinya dengan hooper ini. Nah, di tag A ini dekorasinya, text decorationnya non. Nah, di class container widthnya 90%, marginnya 0, auto. Di container after kontennya displaynya block clear. Dan di mobile menu floatnya right, displaynya non, paddingnya 18 pixel. Di mobile menu juga memiliki efek jika di ikonnya disentuh maka kursornya berubah jadi pointer. Dan di class check ini displaynya non. Dan di sidebar posisi fix. Dan topnya 0, bottomnya 0, leftnya min 300 pixel, widthnya 300 pixel. Background colornya ini kode colornya, transisi 3 second. Indeksnya ini agar menu barnya ini tidak tertimpa oleh menu lainnya. Ini ya, di sidebar ini kode warna. Sidebar uli ini juga sama, sidebar uli. Di class banner. Dan ini fungsi jika di class check ini atau di class check mengecek class side, semua class sidebar, maka dia akan mereset posisinya ke kiri atau leftnya 0. Banner, background colornya ini kode warnanya, kode colornya, kode hexnya ya. Nah, di border image ini ada widthnya 100 pixel, border radius 10 pixel, box shadow 0, 3 pixel, 5 pixel. Dan ini kode colornya. Margin bottom